Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata misteri yang saya beri judul Banaspati Asmara Berujung Nestapa. Mungkin beberapa orang pernah mendengar Banaspati, sosok makhluk halus yang mempunyai ilmu hitam tingkat tinggi yang berwujud bola api ataupun berelemen utama api. Makhluk ini sering terlihat melayang rendah di udara, dan seperti biasanya mendiami tempat-tempat angker yang jarang dikunjungi orang. Tapi apa jadinya bila makhluk itu dimanfaatkan oleh dukun-dukun jahat untuk disuruh menjahati orang? Dan kejadian itu dialami salah satu sahabat saya yang menjadi korban keganasan Banaspati. Sahabatku menceritakan langsung kisah ini kepadaku. Semoga dari kisah ini ada hikmah yang bisa kita ambil dan bermanfaat bagi kita. Yuk kita ikuti cerita selengkapnya. Sebut saja namaku Asep. Waktu itu usiaku masih sekitar 27 tahun. Aku saat itu merantau di kota besar dan bekerja di salah satu perusahaan. Cukup lama aku bekerja di perusahaan itu, sehingga pendapatan gajiku sebulan sudah lumayan cukup besar untukku. Sebenarnya jika aku mau, aku bisa saja menyimpan sebagian uang gajiku untuk ditabung. Tapi karena pergaulanku salah jalan, uangku selalu habis. Setiap malam sehabis kerja, aku selalu kumpul-kumpul nongkrong bersama kawan-kawanku. Setiap hari pula aku minum minuman keras sampai mabuk bersama kawan-kawanku. Bahkan pagi-pagi setelah bangun tidur, sebelum makan apapun, aku kadang langsung meminum minuman keras itu. Aku saat itu malas sekali melaksanakan sholat. Sehari-hari yang aku lakukan mencari uang dan berpoya-poya menghabiskan uang itu bersama kawan-kawanku, membeli minuman keras. Hingga suatu ketika aku kenal seorang perempuan. Sebut saja namanya Indah. Dia sangat sayang kepadaku, dan aku pun berniat serius kepadanya. Jika libur kerja, aku main ke tempatnya atau dia juga yang main ke tempatku. Semakin hari hubungan kami semakin dekat dan kami semakin serius. Aku
aku pun pulang ke kontrakanku. Beberapa bulan kemudian, aku merencanakan untuk berkunjung ke rumah orang tua Indah untuk menghadap orang tuanya perihal keseriusan hubunganku dengan Indah. Aku pun berangkat bersama Indah menuju rumah orang tuanya. Sesampainya di sana, aku disambut baik oleh orang tua Indah dan keluarga besarnya. Mereka menyetujui hubungan kami dan ingin segera meresmikannya ke jenjang pernikahan. Beberapa hari di sana, aku sempat main di sekitar rumahnya. Lingkungan pesisir yang masih banyak adat kearifan lokal yang begitu kental dengan dialek Bahasa yang menurutku kasar. Beberapa bulan kemudian, setelah aku pulang dari rumah orang tua Indah, aku bertengkar hebat dengan Indah. Sifatku yang tidak mau kalah meskipun sudah salah, membuatku emosi dan akhirnya aku memutuskan hubunganku dengan Indah. Indah pun menangis karena aku putuskan. Aku pulang dari kontrakan Indah tanpa rasa bersalah. Hari-hari berikutnya, Indah terus-terusan meneleponku. Dia SMS katanya ingin bertemu denganku dan meminta maaf. Tapi aku biarkan saja, aku nggak angkat teleponnya, juga tidak balas SMS-nya. Waktu terus berlalu. Tak terasa, sudah 6 bulan aku putus dengan Indah. Tidak ada penyesalan di hatiku memutuskan Indah. Aku pikir, perempuan masih banyak, masa nggak ada yang mau kepadaku. Dan aku tidak pernah berpikiran macam-macam tentang Indah setelah aku memutuskannya. Hingga suatu malam, aku mengalami kejadian aneh. Saat aku sedang tidur, aku seketika terbangun karena mendengar suara benda jatuh di atap kontrakanku. Keras sekali suaranya. Aku keluar dari kamar memeriksa keadaan luar. Tapi tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Aku pun masuk kembali ke dalam rumah dan kembali tidur. Keesokan harinya, aku kembali bekerja seperti biasa. Namun, aku merasa badanku kurang sehat, kepalaku sakit, dan badanku demam. Tapi aku memaksa bekerja sampai selesai dan aku pun pulang ke kontrakan. Aku pulang sambil menahan sakit di kepala yang tak kunjung sembuh dari pagi. Semakin malam, rasa sakit itu semakin parah. Kepalaku rasanya seperti habis dipukuli benda tumpul. Sakit sekali. Apalagi kalau kena sentuh rasanya kepalaku mau pecah. Setelah 1 minggu sakit, kepalaku tidak sembuh, malah semakin parah. Aku akhirnya pulang kampung. Setelah sampai rumah, sakit kepalaku semakin menjadi-jadi. Bahkan, kini punggungku pun terasa panas seperti ada api yang sedang membakarnya. Aku merasakan itu setiap hari, tersiksa, tidak bisa tidur, hanya bisa mengerang kesakitan. Orang tuaku membawaku berobat ke sana kemari. Bila ada tetangga ataupun teman yang memberi saran untuk berobat ke dokter, tukang urut, paranormal, ataupun ustadz, aku selalu mendatanginya. Namun penyakitku tak kunjung sembuh-sembuh. Malah kondisiku semakin parah karena sering merasa panas di punggung yang tak kunjung reda. Akhirnya tulang punggung pun ikut sakit. Bulan berganti tahun, dengan penyakit aneh yang aku derita, aku masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya aku pasrah karena ikhtiarku belum membuahkan hasil. Malah punggung sampai tulang leherku semakin lama semakin kaku. Aku sekarang tak bisa menoleh. Duduk di kursi pun sulit karena punggungku terasa kaku. Kepala terasa empuk, sakit bila dipegang atau disentuh. Aku pun mencoba lagi memanggil atau mendatangi paranormal, ustadz, dan lain-lain. Namun tetap saja, penyakitku tak kunjung hilang.
Malah paranormal yang mencoba mengobatiku semua menyerah, kapok tidak lagi datang untuk mengobatiku. Karena mereka takut dan tak kuat melawan jin jahat yang diam dalam tubuhku dan mengepung rumahku. Bahkan, ada salah satu orang yang mau mengobatiku hanya sampai di depan rumah saja datang ke rumahku. Lalu pulang lagi sambil bilang tidak sanggup. Ada pula yang mendadak sakit setelah mengobatiku dan akhirnya mereka tak datang lagi juga. Rumahku kini menjadi terasa angker. Banyak sekali suara-suara aneh ataupun penampakan yang kadang terlihat atau terdengar olehku dan keluargaku. Kadang ada suara tangisan atau tertawa di belakang rumahku, namun ketika aku lihat tidak ada siapa-siapa di sana. Tahun terus berlalu, keadaanku tidak ada perubahan. Badanku kini seperti robot yang kaku, tidak bisa membungkuk, menoleh, ataupun duduk dengan benar. Belum lagi kepalaku yang terus-menerus sakit, aku pun hampir putus asa dengan keadaanku. Hingga suatu ketika tetanggaku mengenalkan aku dengan seseorang yang bisa mengurus keluarganya bila ada gangguan makhluk halus tempat usahanya. Aku dibantu olehnya. Aku diruqyah, badanku dinetralisir dari aura-aura negatif, pengaruh-pengaruh makhluk halus atau jin jahat yang selama ini menggerogoti tubuhku, merusak kesehatanku. Rumahku juga dibersihkan dari pengaruh-pengaruh sihir makhluk jahat tersebut. Dan dari tubuhku dicabut jin jahat yang selama ini membuat punggungku panas, terasa terbakar dan kepala sakit. Ternyata jin jahat yang masuk ke tubuhku itu Banaspati. Makhluk yang sering menampakkan diri berwujud bola api ataupun makhluk tinggi besar yang diselimuti api. Ketika makhluk itu akan dimusnahkan oleh orang yang menolongku, makhluk itu berkata, "Aku disuruh masuk ke tubuh ini oleh seorang laki-laki yang keponakannya sakit hati oleh orang ini. Orang ini telah ingkar janji dan mengkhianati keponakannya, sehingga keponakan orang ini yang menyuruhku sakit-sakitan karena memikirkan orang ini. Aku tidak akan pergi sampai orang ini hidupnya hancur, hanya tinggal kulit berbalut tulang lalu mati mengenaskan." Setelah mendengar perkataan Banaspati tersebut, orang yang mengobatiku menjelaskan bahwa aku terkena santet Banaspati. Santet yang menyerang tulang belakangku sehingga sering merasa terbakar. Kemudian beliau membersihkan semua aura negatif dari santet Banaspati tersebut. Banaspati itu segera dimusnahkan. Namun karena telah lama makhluk itu merusak tubuhku, akhirnya tulang punggungku tetap kaku sampai sekarang. Tapi alhamdulillah tidak sakit lagi. Dan kepala pun sekarang sudah sembuh, tidak sakit seperti habis dipukuli benda tumpul lagi. Kini aku sadar, mempermainkan perasaan orang lain itu bisa menjadi petaka buat diri kita. Apalagi yang dipermainkan hati atau perasaannya adalah orang yang sayang sama kita. Karena rasa sayang yang teramat dalam bisa menimbulkan benci yang begitu besar. Sekarang di sisa hidupku, aku lebih banyak mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Allah mengampuni semua kelakuan buruk dan dosa-dosaku di masa lalu. Wallahu alam.